Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muh Ali Maksum Syarif, NIM 53010200010. Di sini saya akan mempresentasikan video animasi yang berjudul Wali Songo. Tapi saya tidak sendiri karena saya bersama dengan teman saya yang bernama. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Lia Paramita, NIM 53010200014. Benar sekali di sini, Bah. Kita akan mempresentasikan tentang Wali Songo. Namun sebelumnya, apakah kalian sudah tahu artian dari Wali Songo sendiri? Mari kita simak penjelasan yang berikut. Selamat belajar. Pengertian Wali Songo. Istilah wali berasal dari bahasa Arab. Artinya tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Wali Songo di sini diartikan sebagai sekumpulan orang atau dewan dakwah yang memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Islam di bumi Nusantara. Wali Songo dianggap sebagai kekasih Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah karena memiliki ilmu keagamaan yang sangat tinggi dan sakti berjaya pada zamannya. Jadi Wali Songo itu merupakan sebuah dewan dakwah atau dewan mubalik yang mana juga dikatakan bahwa Wali Songo adalah organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9. Setiap ada yang wafat atau meninggal maka diangkat wali lain sebagai penggantinya sehingga tetap berjumlah 9 orang. Adapun tokoh-tokoh Wali Songo seperti 1. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Terus yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Kemudian ada Sunan Giri. Kelima ada Sunan Derajat yaitu Raden Syarifuddin. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Dan yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kemudian kita akan membahas peran Wali Songo di berbagai bidang. Pertama, di bidang pendidikan. Peran Wali Songo di bidang pendidikan terlihat dalam aktivitasnya dalam mendirikan pondok pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Dinta dekat Surabaya yang menjadi pusat penyebaran pertama di Pulau Jawa. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Santrinnya banyak berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Sunan Bonang memusatkan kegiatan pendidikan dan dakwahnya melalui pesantren yang didirikan di daerah Tuban. Catatan pendidikan yang dilakukan Sunan Bonang kini dikenal dengan Suluk Sunan Bonang. Kemudian di bidang politik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang sangat besar. Di antara mereka ada yang menjadi penasihat raja, bahkan ada yang menjadi raja yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga juga menjadi penasihat Kesultanan Demak Bintoro. Kemudian di bidang dakwah. Peran Wali Songo cukup dominan di bidang dakwah, baik dakwah maupun lisan. Sebagai mubalik, Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Muria dalam upaya dakwahnya selalu mengunjungi desa-desa terpencil
Salah satu karya yang bersejarah dari Wali Songo adalah mendirikan Masjid Demak. Adapun sarana yang dipergunakan dalam dakwah berupa pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para Wali Songo dan melalui media kesenian seperti wayang. Mereka memanfaatkan pertunjukan-pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan membungkuskan nafas Islam ke dalamnya. Syair dari lagu gamelan ciptaan para Wali Songo tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah dan tidak menyekutukannya atau menyembah yang lain.